Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit asam urat. Nah, sebetulnya seperti apa penyebabnya, kemudian gejala dan lain-lain akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Dr. Andi Raga Ginting, dokter spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Andi, Halo Mbak Cynthia, apa kabar dokter? alhamdulillah baik. Pak Cynthia apa kabar nih? Baik juga dokter. Sip. Dokter, hari ini kita akan bahas soal asam urat ya, dokter? Ya, benar sekali. Nah, mungkin banyak nih ya di sehari-hari di masyarakat. Betul, banyak yang mengalami ya, dokter ya. Nah, hari ini kan kita bahas apa nih sebetulnya asam urat ya, dokter? Saya langsung bertanya ke dokter Andi, apa itu asam urat, dokter? Seperti apa gejalanya, dok? Oke, baik. Jadi asam urat ya, kita bicara mengenai asam urat dulu nih ya. Jadi asam urat itu adalah sebenarnya sih suatu produk akhir dari metabolisme tubuh nih ya. Jadi asam urat itu adalah produk akhir metabolisme tubuh yang dihasilkan oleh tubuh setelah dia mengeluarkan memproses protein yang kita makan gitu. Sebenarnya asam urat ini benar-benar asam urat ya. Kita bicara lain lagi mengenai penyakit asam urat. Di masyarakat memang asam urat itu mungkin langsung ke penyakit asam Ya, uratnya kali betul. ya. Nah, Heeh. yang harus kita jelaskan nih, ibaratnya kayak kolesterol nih. Kolesterol itu kan hal normal nih ya, maksudnya dalam arti lemak dalam darah nih ya. Jadi kalau misalnya menimbulkan penyakit disebut dengan penyakit kolesterol. Begitu juga asam urat. Jadi asam urat itu produk akhir dari metabolisme protein, produknya itu asam urat dan kalau menimbulkan gejala nah itu disebut dengan penyakit asam urat. Nah, atau Mm-mm. sebenarnya ini bahasa Indonesia yang benernya ini ya, penyakit asam urat itu namanya sebenarnya pirai, penyakit pirai. Tapi kurang eksis nih, kurang didengar nih, ya kan? Mm-mm. Sering didengar penyakit pirai. Atau nama lainnya di bidang kedokteran itu gout, gout arthritis gitu. Jadi ini penyakit asam urat, tentunya penyakit gout. Dia peradangan di sendi ya, jadi menyebabkan peradangan di sendi. Nah, akibat penumpukan asam uratnya tadi gitu. Jadi tandanya apa? Jelas kalau misalnya ada peradangan di sendi, tentu tanda asam urat itu penyakit asam urat yang pasti jelas itu adalah nyeri, bengkak dan panas di sendi yang terlibat itu. Nah, Oh. itu dia ya. Jadi bukan tandanya asam urat tinggi itu seperti pegel-pegel, Hmm. terus habis itu kesemutan. Itu bukan tanda dari penyakit asam urat. Itu dia Mbak Oke. Cynthia. Jadi sebetulnya asam urat sendiri, dokter, berfungsi untuk apa, dokter? Nah, jadi sebenarnya asam urat itu kan produk buangan nih dari tubuh. Jadi tentunya kalau buangan dia pastinya akan dibuang oleh tubuh kita melalui ginjal, dua pertiganya itu dari ginjal, sepertiganya dari usus. Nah, kalau ada masalah, ya kan, tentunya pengeluaran itu terganggu dan menumpuklah asam urat dalam tubuh seseorang. Nah, asam urat itu akan meningkat. Nah, itu yang menyebabkan suatu penyakit asam urat tadi. Jadi gunanya apa sih? Nah, sampai saat ini sih memang kadang dipergunakan juga nih untuk suatu metabolisme zat-zat lain gitu. Tetapi kadarnya terbatas, hanya sampai 6,8 miligram berguna dalam tubuh kita. Selebih dari itu, asam urat tidak berguna lagi dan diusahakan dibuang. Jadi amannya memang asam urat tuh harus di bawah 6,8 miligram atau di bawah 7 Hmm. gitu. Oke. Nah, kalau penyakit asam urat lah ya dokter yang mungkin kita sebut yang memang masyarakat masyarakat kenal gitu. Penyebabnya apa dokter sampai akhirnya terjadi peradangan sendi kaitannya dengan asam urat ini gimana dok penyebabnya? Nah, oke, baiklah. Jadi, kalau asam urat kita dibiarkan tinggi nih tadi dengan kadar 6,8 miligram per desiliter dalam tubuh kita, si asam urat ini akan berubah bentuk menjadi kristal monosodium urat gitu. Jadi dia akan terlarut dan berubah bentuk menjadi kristal monosodium urat. Nah, yang namanya kristal tuh kan, Mbak Cynthia kan tajam-tajam tuh ya. Kalau kita lihat nih gambaran asam urat kristalnya itu kayak jarum tuh kalau di bawah mikroskop. Nah, sehingga bentuk jarum-jarum yang benar-benar tajam ini nih, kecil-kecil, akan berkumpul di dalam sendi kita, dan itu mengakibatkan nyeri luar biasa hebatnya, gitu ya.
Jadi yang perlu kita ketahui ini sumbernya nih pasti ya. Kenapa si asam urat bisa tinggi? Ya tadi sumber segala yang kita makan yang mengandung purin gitu. Oke. Apa nih dokter makanan yang mengandung purin? Nah, itu dia. Jadi semua makhluk hidup nih ya, purin itu adalah suatu asam apa namanya bentuk suatu asam amino yang ada di dalam sel dalam tubuh kita. Jadi tubuh makhluk hidup, semua makhluk hidup itu ada purinnya. Ya, jadi mau itu ayam, mau itu apa namanya daging, dagingan dan lain sebagainya, sayur semuanya yang kita makan mengandung purin. Tapi kadarnya berbeda-beda gitu. Jadi situlah sumbernya. Jadi kalau kita makan sesuatu itu akan dirubah purin tadi menjadi asam urat dalam tubuh kita. Oke. Iya. Oke, baiklah. Kemudian dokter sebetulnya bagaimana seseorang bisa menurunkan asam urat ini, dokter? Apakah harus minum obat atau bagaimana? Oke, jadi tentunya untuk menurunkannya yang pertama dari pola gaya hidup nih ya, pola apa? Pola makan tadi. Karena kebanyakan memang karena akibat asupan dari purin yang tinggi sehingga menyebabkan asam urat dalam tubuh akan meningkat gitu. Ya, jadi itu harus dibatasin. Kemudian apalagi upayakan berat badan ideal. Kenapa? Karena ternyata jaringan lemak itu menghasilkan purin yang lebih banyak dibandingkan otot gitu. Jadi kalau kita lemaknya banyak, tentunya sumber purin tadi dan berubah menjadi asam urat semakin banyak. Jadi upayakan memang berat badan diturunkan seberat badan ideal. Makanya olahraga itu diwajibkan. Terus perbanyak makan sayur-sayuran hijau. Nah loh, menjadi pertanyaan nih kan, karena di masyarakat biasanya nggak boleh nih orang asam urat makan sayur hijau ya kan ya. Ternyata sayur hijau itu walaupun mengandung purin, tetapi dia mengandung serat yang cukup banyak gitu. Jadi itu membantu untuk menurunkan si asam urat tadi gitu. Tapi salahnya di Indonesia nih ya, kenapa sayur itu dilarang? Karena proses masaknya, Mbak Cynthia. Jadi biasanya kita sayur kan nggak bener kayak orang luar negeri nih, salad yang bener-bener seger lah ya. Sayur itu ada yang disanten lah, ada yang ditumis lah, ada dikasih terasi lah, dan lain sebagainya. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan sayurnya, tetapi kebanyakan proses masaknya. Gitu dia. Oke. Katanya dokter juga makan makanan daging-daging, jeroan gitu ya dokter. Kemudian juga seafood itu bisa membantu meningkatkan asam urat itu juga dokter. Benar nggak dok? Benar. Kalau itu benar sekali memang. Ya, tetapi kadarnya berbeda-beda nih. Yang paling memang nggak boleh sama sekali nih karena kadar purinnya cukup tinggi itu adalah jeroan. Ya, jeroan bagian dalam tubuh hewan. Nah, itu sangat tinggi kadar purinnya. Jadi kalau bisa nih orang yang sering asam uratnya tinggi dan ada penyakit asam uratnya itu jangan dimakan deh. Karena apa? Karena nanti kalau gitu dikit aja di. Tapi kalau misalnya daging seperti daging merah, memang kadar purinnya sedang lah ya. Tetapi kalau misalnya pada pasien asam urat itu cukup dibatasin, bukan dipantangi sama sekali ya. Jadi dibatasin boleh asupannya, apalagi kalau asam uratnya udah mulai terkontrol. Tapi kalau memang lagi tinggi sih nggak, kalau bisa dibatasin ya. Terus seafood juga itu kadar purinnya ya cukup lumayan, tetapi bisa dibatasin, bukan halnya harus dipantangi 100% seperti jeroan tadi gitu ya. Oke, boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan mungkin ya dok? Benar, itu dia. Oke. Nah, kemudian dokter, bagaimana dokter pengobatan untuk penyakit asam urat ini dokter? Apalagi mungkin di bagian sendi gitu ya dokter ya, apakah dari makanannya atau mungkin dari sendinya, gimana nih dokter? Nah, jadi kalau misalnya udah terjadi nih penyakit asam urat yang menimbulkan gejala seperti sakit luar biasa, ya panas, merah, bengkak, sampai disentuh dikit aja pun sakit, nah itu khas dari penyakit asam urat tadi, ya, ataupun yang kita sebut bahasa medisnya gout arthritis. Tentu penanganan pertama yang kita atasi adalah nyerinya tadi, ya. Nyerinya tadi boleh diminum obat-obat untuk menghilang rasa nyeri, atau kalau misalnya bengkak, panas, merah, dikompres dengan air dingin, itu juga sangat membantu, ya. Terus habis itu kalau misalnya memang untuk menurunkan asam uratnya untuk jangka panjang berikutnya tentunya kita mau asam urat diturunkan dong ya. Yang pertama tadi tetap pola hidup sehatnya dalam arti diet karena pasti nanti kalau kita dietnya dijaga nih otomatis tanpa bantuan obat juga pada awal serangan itu akan turun kok ya.
Itu. Tetapi kalau misalnya memang udah terlalu ramah, terjadi sering berulang, terus di sendinya sudah mulai muncul nih benjolan-benjolan yang kita sebut dengan tofus tuh. Biasa kalau pada pasien asam urat yang udah terlalu ramah atau kita sebut dengan yang kronis, itu udah muncul benjolan-benjolan kristal asam uratnya. Nah, kalau udah seperti itu dan kadar asam uratnya tinggi, itu perlu tambahan obat untuk penurun asam urat ya, yang mungkin akan diberikan oleh dokter. Ada beberapa jenis seperti misalnya mungkin udah sering dengar allopurinol, bisa juga obat lainnya, febusosta dan lain sebagainya. Itu dia Mm-mm. biasanya. Oke, jadi berarti nanti apa kristal asam urat tersebut bisa menghilang kah atau gimana dokter kalau setelah pengobatan? Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya kita jaga nih kadar asam uratnya di bawah 6 miligram per desiliter, nah itu nanti kristal itu akan diupayakan dihilangkan dari sendi kita tadi gitu ya. Tapi dengan syarat memang harus tetap kadar asam uratnya di bawah 6 nih. Jangan naik turun. Karena kalau di bawah 6, obat tadi menurunkan asam urat dan tubuh akan menghancurkan si kristalnya. Tetapi kalau nanti udah mau hancur nih kristalnya, terus dia makan lagi, asam uratnya naik lagi, ya nimbun lagi gitu. Pada intinya nanti pasti kalau terkontrol terus-menerus dengan pemakaian obat, dijaga pola dietnya, si kristal tadi akan hilang kok dari tubuh kita. Karena prinsipnya dia kan benda asing. Jadi apapun benda asing itu, tubuh akan berusaha untuk memprosesnya dan menghancurkannya. Asalkan kita bantu dengan nggak menambah beban kristal yang lainnya gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang bilang dokter penyakit genetik gitu. Ada nggak sih dokter faktor risikonya itu? Nah, pertanyaan bagus nih ya. Jadi memang 90% nih ya, hampir 80% itu bisa diakibatkan oleh masalah di ginjal dan itu salah satunya adalah genetik. Dalam arti genetiknya di mana nih? Genetiknya itu di transporter. Dalam arti transporter untuk mengeluarkan asam urat dari ginjalnya gitu. Jadi kan tadi kan dalam tubuh kita ada asam urat nih. Tubuh untuk mempertahankan asam urat tetap di bawah 6 miligram dengan cara apa? Mengeluarkan dari buang air kecil tadi. Nah, kalau yang orang normal, kerja ginjal tadi bagus. Tetapi kadang orang yang memiliki genetik, kerja ininya, transporter di ginjal. Jadi transporter itu adalah sesuatu mekanisme di ginjal yang membantu mengeluarkan asam urat dari tubuh kita ke air seni kita gitu. Nah, disinilah defek genetiknya yang berperan gitu. Jadi dia bermasalah di transporter tadi sehingga dia sulit untuk mengeluarkan asam uratnya. Jadi walaupun dia makan dikit nih, misalnya makan daging merah gitu, harusnya kita tadi kan salah nih karena masalah genetiknya nggak ada, lancar aja dibuang oleh si ginjal. Tetapi kalau ada kelainan genetik nih, keturunan misalnya, nah dia makan dikit aja daging tadi langsung asam uratnya naik karena si ginjal nggak mampu mengeluarkan asam uratnya secara sempurna. Jadi genetiknya di situ permasalahannya. Oke, Dia. jadi memang ada faktor genetik itu ya dokter ya? Iya. Oke, sahabat Eljon itu dia tadi kita sudah mendengar dari dokter Andi apa itu asam urat pertama ya, fungsinya untuk apa segala macam dan bagaimana sampai akhirnya bisa menyebabkan penyakit yang tadi juga sudah dijelaskan penyebabnya, gejalanya juga. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut membahas mengenai asam urat tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon, perkenalkan saya Askia Latifa Maharani, Putri Pariwisata Indonesia Jambi 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Terima kasih.